Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekalian Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di suatu majlis yang insyaallah Allah muliakan. Semoga kehadiran kita di pagi hari ini melaksanakan salat subuh, lanjutkan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala letakkan pada timbangan kebaikan kita. Allah angkat derajat dan Allah maafkan, Allah hapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Tentunya dengan salawat salam kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah layakkan kita insyaallah kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur Al-Quranul Karim, masih di awal surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah sudah tuntas kita tadabburi. Selanjutnya kita masuk kepada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini sudah kita bahas ya. Alif Lam Mim disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Jadi dalam Al-Quran banyak kita temukan huruful muqatta'ah. Di antaranya Yasin, terus Qaf, Thaha, Kaf, Ya, Ain, Shad. Ini contoh-contoh ya, yang mana disebutkan oleh para ulama sebagai huruful muqatta'ah. Huruf kata jamak dari harfun. Huruf al-muqatta'ah yang terpisah-pisah atau yang terpotong-potong. Nah, huruful muqatta'ah ini para ulama menjelaskan maknanya Allah a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu apa hikmah daripada huruful muqatta'ah. Sehingga mayoritas ulama-ulama tafsir tidak menafsirkan, tidak memaknai huruful muqatta'ah tersebut. Hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sudah kita bahas nih sampai ayat yang kedua. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebut karakter atau sifat atau tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Nanti di dalam Al-Qur'an pada ayat-ayat berikutnya, di dalam surat Al-Imran, Allah menyebutkan tanda-tanda orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, di awal surat Al-Baqarah ini juga Allah menyebutkan
kriteria atau tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda yang pertama Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak terlihat, itu gaib. Namun sesuatu hal yang tidak nampak, tidak terlihat ini bukan berarti enggak ada. Ada dan wajib kita imani karena Allah menyebutkan keberadaannya di dalam Al-Quran dan Rasul menyebutkan hakikat yang gaib tersebut di dalam sabda-sabdanya, dalam hadisnya. Maka wajib kita imani. Mereka beriman dengan perkara-perkara yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh panca indera mereka. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahi sebagian karunia yang Allah berikan. Di satu ayat ini ada 3 tanda orang-orang bertakwa. Dan Allah urutkan ya. Nah, tentunya Allah letakkan urutan yang pertama, kedua, dan ketiga ini ada makna, ada rahasia di balik urutan tersebut. Tidak serta-merta Allah urutkan. Mungkin kalau kita ditanya nih, apa tanda-tanda orang bertakwa? Mungkin kita akan menyebut pertama dia rajin sholat. Apalagi rajin bersedekah. Apalagi melaksanakan ibadah haji umpamanya. Tapi ternyata apa yang kita sebut tadi, Allah tidak letakkan pada urutan pertama. Pada urutan pertama, Allah sebutkan yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara-perkara gaib. Nah, karena memang manusia ini cenderung yakin dengan sesuatu hal yang mereka lihat dan mereka dengar, baru percaya. Ya. Kalau sudah nampak, oh iya, yakin. Kenapa? Karena sudah kelihatan, sudah nampak. Atau mereka dengar, oh iya, ternyata ada. Dari mana percaya keberadaannya? Karena terdengar. Dia percaya kalau mampu dia akses. Dia bisa rasakan. Dia bisa rasakan secara hissiyah, ya. Secara zahir dia bisa rasakan. Ini saya pegang, ya. Mungkin kita tidak dengar suaranya, kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, percaya. Mohon maaf, seperti orang buta. Ya, orang buta ini enggak terdengar dan dia tidak lihat, tapi ketika dia bisa pegang, dia rasakan keberadaannya, dia yakin ada. Dan memang manusia cenderung sifatnya percaya, lebih cepat percaya dengan perkara-perkara yang tadi yang nampak, yang bisa dia rasakan keberadaannya, yang bisa dia dengar, bisa dia lihat. Nah, kalau dia tidak nampak, nggak kelihatan, nggak bisa dia dengar, nggak bisa dia lihat, percaya nggak? Nah, disinilah kemudian sebagai pembuktian keimanan. Salat subuh berjamaah besar pahalanya. 2 rakaat salat sunnah subuh sebelum subuh, kata Nabi SAW, lebih baik, lebih berharga, lebih istimewa dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Tapi kelihatan nggak, Pak? Coba kalau dia numpuk di sini, Pak. Nggak usah dunia dan isi-isinya deh. 1 koper aja kira-kira. Kira-kira kalau setiap orang salat subuh berjamaah, ya, nggak usah bilang penuh, Pak. Ngantri semua.
ya kan? Tapi kan kita nggak rasakan tuh, secara hissiyah, secara zahir kita nggak rasakan, dan tidak kita dengar dan kita tidak lihat. Tapi karena iman, kita yakin, ya kita datang. Kita bela-belain, ngantuk-ngantuk, oh iya salat subuh. Panggilan keimanan. Dan itu ciri orang-orang bertakwa. Maka ciri-ciri ini dan karakter ini ada pada bapak-bapak ini, ya kan? Nah, insya Allah kuatkan ketakwaan kita. Yakin dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam hadisnya, walaupun kita tidak lihat. Man shalla as-subha fil jama'ah faka'annama qama al-lail kullah. Orang yang salat subuh berjamaah, baik di surau, di masjid, ya, atau mungkin di rumahnya karena uzur, maka seperti dia salat qiyamul lail semalam suntuk. Nah, ada yang mampu Pak salat malam semalaman, nggak ada jedahnya, nggak ada tidurnya, pokoknya salat aja semalam suntuk. Nggak ada, kayaknya kita ini nggak ada. Ya. Berani kita uji gitu Pak. Ada yang nggak salat, ada nggak yang salat qiyamul lail, salat malam itu semalam suntuk? Kayaknya kalaupun ada, 1 banding berapa Pak? Nah ternyata kalau ada orang yang salat subuh berjamaah, ya seimbang pahalanya. Seperti dia salat qiyamul lail semalam suntuk, pahalanya. Tapi kan lagi-lagi tidak kelihatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, inilah kemudian Allah letakkan pada urutan pertama karena memang ini berat, ya kan? Berat mengimani perkara yang gaib ini berat. Ya. Coba kita sebutkan perkara-perkara yang gaib kira-kira apa, Pak? Yang gaib. Hanya yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala gaib. Malaikat Allah gaib. Ya. Dan apa lagi? Surga, neraka, ya banyak. Surga, neraka, gaib, hisab, nanti ditimbang amal-amal kita, mizan, perkara yang gaib. Nah, ini yang perkara yang gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa. Di antaranya ada malaikat Allah. Ya, malaikat Allah bagian dari perkara yang gaib, enggak mampu kita lihat, tapi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ada malaikat-malaikat yang datang kepada mereka dari seluruh penjuru pintu. Ya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat itu datang kepada penduduk surga dan mengucap salam kepada mereka. Ada makhluk Allah yang berupa malaikat. Ada malaikat Raqib Atid. Ya. Raqibun Atidun. Ini malaikat yang apa, Pak? Mencatat, ya kan? Raqib yang menemani kita, yang mencatat amal-amal baik. Kemudian ada malaikat Atid yang mencatat amal-amal buruk. Jadi memang ada petugas yang Allah utus untuk mengawal kita. Tapi mengawal ini untuk memantau, Pak. Memantau apa yang kita lakukan, apa aktivitas kita, dicatat. Kemana kita melangkah, apa yang keluar dari lisan kita, apa bahkan ya apa yang disembunyikan oleh kalbu kita, Allah tahu. Apakah itu tercatat? Ya. Kalau kita memaknai ayat yang mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu dicatat. Jadi ada malaikat-malaikat Allah nih yang mengawal kita.
Nah, kalau kita percaya, Pak, yu'minuna bil ghaib, percaya adanya malaikat, kira-kira apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Ya, setiap berbuat dosa mungkin kita takut, khawatir. Karena ada malaikat, malaikat Allah yang mengawasi, yang melihat. Tapi kenapa seseorang kemudian tidak takut berbuat maksiat, berbuat dosa? Berarti ada masalah dalam keimanan. Beriman dengan yang gaib ini, ya, ada masalah. Kalau betul-betul kita mengimani secara benar, maka dampak dan pengaruhnya adalah kita akan selalu merasa diawasi dan takut berbuat maksiat. Sebagaimana kalau kita bersama orang lain, atau bersama anak kita, bersama istri kita, dan bersama keluarga kita, apakah kita tidak malu berbuat maksiat? Ya malu, ada anak saya. Malu, ada orang yang melihat. Lagi-lagi, ini karena nampak kan? Karena kelihatan, ada orang yang melihat. Hanya dia takut, dia malu berbuat maksiat. Kalau enggak nampak, enggak kelihatan, ya dianggap udah enggak ada. Ya, bablas saja, Pak. Jadi memang urgent, ya, penting sekali. Makanya kemudian Allah letakkan pada urutan pertama beriman dengan yang gaib. Di antaranya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Allah perintahkan malaikat bukan berarti Allah tidak mampu. Allah tidak kuasa. Apakah Allah enggak mampu langsung mencatat? Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, Allah melihat. Allah tahu. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat-malaikat Allah? Kau catat ya. Kau awasi, kau kawal. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi di situ kita faham kekuasaan Allah. Jadi semakin tinggi pengaruh seseorang, ya, otoritas seseorang dan kekuasaannya, ya makin mudah dia mempengaruhi orang dan memerintahkan orang lain. Ya kan? Enggak perlu dia yang turun tangan. Tidak perlu dia yang lakukan. Kenapa? Wong ada orang yang dia bisa suruh, yang bisa dia perintahkan, lakukan itu. Ya. Angkatin itu, angkat. Betul enggak, Pak? Hidupin itu. Bukan berarti dia enggak bisa. Tapi karena kekuasaannya, pengaruhnya. Ya, bapak-bapak kalau jadi pimpinan di instansi kan, ambil itu, siap enggak? Semua siap. Bukan berarti enggak mampu kan? Tapi pengaruh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaannya dia mampu memerintahkan seluruh makhluk yang dia kuasai, malaikat-malaikat Allah. Satu malaikat saja ada yang memiliki ribuan sayap, yang satu sayapnya bisa menutupi alam jagat raya ini. Satu sayapnya, bagaimana dengan ribuan sayapnya? Menunjukkan keperkasaannya makhluk ini yang mampu dikendalikan oleh Allah. Lalu bagaimana kekuasaan yang mampu mengendalikan malaikat? Itu baru satu malaikat. Berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak salah, di Baitul Ma'mur itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya tawaf. Satu hari tawaf malaikat ini 70.000 satu hari tawaf di Baitul Ma'mur. Dia tawaf dan sekali tawaf enggak akan balik lagi. Berapa jumlah makhluk Allah itu? Dibandingkan dengan manusia sedikit. Ya. Percaya enggak, Pak? Ya wajib. Karena ini bagian dari perkara yang wajib kita imani, keberadaan ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Nah, makanya disebut dengan gaib itu. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Beriman kita. Itu baru satu makhluk Allah ya, bernama malaikat. Dan sifat-sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu taat kepada Allah
Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang bermaksiat. Mereka tunduk patuh terhadap perintah Allah. Pelajaran buat kita, subhanallah. Malaikat yang Allah ciptakan begitu perkasanya, yang tadi saya sampaikan satu sayapnya saja bisa menutupi alam jagat raya ini, yang mana satu malaikat memiliki ribuan sayap, tunduk patuh, mengepakkan sayapnya di hadapan Allah, tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Manusia Pak. Manusia yang kerdil, nggak punya apa-apa, ya, disuruh diperintah oleh Allah untuk sujud taat kepada Allah, ogah-ogahan, ya kan? Dasar nggak tahu apa Pak, nggak tahu diri, nggak mengukur diri, gitu. Ya itulah manusia. Ya. Satu malaikat saja begitu perkasanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya kita hamba yang lemah, yang dhaif, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna bil ghaib. Ini kalau kita kembangkan, subhanallah Pak, beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Ini dampaknya bukan hanya apa ya tadi, meyakini keberadaannya, ya, tapi menghadirkan dan menumbuhkan rasa apa, kepantasan kita itu pantas atau tidak, ya. Malaikat yang perkasa tunduk patuh, lalu kita pantasnya nggak patuh sama Allah, kan begitu, ya. Ada bisa terbang nggak Pak? Bapak ada bisa terbang? Enggak ada, loncat bisa. Itu pun loncatnya berapa meter. Malaikat ya punya sayap, terbang kemana-mana. Ya, jago, kita nggak jago aja. Gayanya udah kayak udah nggak karuan-karuan kan. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Di antara makhluk gaib lagi ada bangsa jin Pak. Nah ini kita coba singgung sedikit. Bangsa jin ini bagian dari yang gaib. Tapi wajib kita imani keberadaannya. Karena Allah sebut di dalam Al-Quran dan Nabi juga menyebutnya. Di dalam Al-Quran, ya hafal ayatnya Pak, surat An-Nas yang paling gampang. Di situ Allah sebutkan gangguan dua makhluk yang Allah ciptakan, minal jinnati wan nas. Ada gangguan, ada penyesatan, pengaruh-pengaruh buruk dari bangsa jin dan bangsa manusia, yang diawali dengan qul a'udzu, aku minta perlindungan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebutkan bangsa jin, bangsa manusia. Kita ada nampak zahir begini. Ada makhluk yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, tapi ada sebagaimana adanya manusia. Itu bangsa jin. Ini jamaah yang hadir, subhanallah, ini 4.000 berapa orang nih. Ya mungkin dia lebih banyak lagi di sini. Dia hadir juga Pak kajian. Siapa tahu dia tinggal di sebelah kan. Jadi tinggal di sebelah sini, bapaknya nggak tahu. Setiap subuh dia yang bacakan salat di sini, ya kan. Saya mau azan, nanti pada takut katanya. Saya hidupin mic, saya azan, itu suara siapa tuh? Ya, pas bapak-bapak masuk ke sini, ngelihat, ada orang, nggak jadi sholat pula. Gimana Pak? Kalau tiba-tiba ada yang azan di sini, nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya, kabur. Akhirnya tersebar isu langsung, wah ini musola angker. Karena angker nggak ada yang datang jadinya. Ya udah biarin aja manusia deh yang azan katanya kita tungguin. Lama dia tungguin, alhamdulillah katanya ada muazzinnya datang. Ya mungkin lebih banyak, dia juga mungkin ikut di sini. Ya dengar kajian kita. Hanya saja bapak duduk, dia gelantungan di atas tuh, kakinya nempel di atas, kepalanya di bawah. Ya, bisa nggak? Ya bisa aja. Cuma dia makhluk gaib, ya nggak nampak. Sekarang kita bicarakan mereka itu dibisik-bisik tuh, kita lagi digosipin gitu. Ngomongin kita. Ada nggak makhluk itu? Ada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin
dan manusia tujuannya untuk ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi di atas muka bumi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan penciptanya sama. Ini kalau kita bicara tentang tujuan Allah ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia sama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat mereka itu sama dengan syariat kita, nggak ada bedanya, Pak. Bahkan Nabi dan Rasulnya sama. Nabi kita sama dengan bangsa jin. Siapa Nabi mereka? Ya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah mendakwahi mereka sebagaimana Nabi mendakwahi umat manusia di zaman itu. Sampai detik ini nggak ada lagi Nabi. Begitu juga dari bangsa jin, nggak ada Nabi. Lalu kita mengamalkan syariat ini dari siapa? Dari Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Sahabat dari bangsa manusia turun ke tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Begitu juga bangsa jin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka datang mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Allah. Nabi mendakwahi mereka. Nabi meninggal dunia, masih ada tuh da'i-da'i. Ya. Kalau kita katakan, karena terminologi sahabat itu adalah bangsa manusia yang hidup bersama Nabi. Apakah bisa kita katakan sahabat dari bangsa jin? Ya, kalau bertemu dengan Nabi, ya, dia berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Nabi, dan dia beriman, berarti sahabat dari golongan bangsa jin. Namun terminologi sahabat dalam istilah syariat adalah manusia. Tapi mereka itu ada bangsa-bangsa jin yang mendengarkan dakwah Nabi, kemudian mengimani. Setelah itu mereka bertebaran ke muka bumi, ke barat dan ke timur, utara, selatan. Mereka berdakwah, mendakwahi ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian ditaklif oleh Allah sama seperti manusia. Taklif itu diberikan beban tanggung jawab ibadah. Sama seperti manusia. Mereka sholat, kita sholat, mereka sholat. Sholatnya berapa? Ya sama seperti sholatnya kita. Perkara-perkara yang haram pada diri kita, ya, haram pada diri mereka. Ya. Manusia menikah, bangsa jin ya menikah. Manusia punya anak keturunan, beranak pinak, sama juga bangsa jin seperti itu. Manusia ada yang bernama Khalid, taat kepada Allah. Di bangsa jin ada yang bernama mungkin Ridwan tapi ingkar kepada Allah. Ya, sama. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang ingkar kepada Allah, sama. Nah, kemudian manusia yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Sifat-sifat mereka yang ingkar, yang membangkang kepada Allah dari golongan bangsa manusia disebut setan. Disebut setan. Begitu juga dari bangsa jin, Pak. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, disebut setan. Jadi setan itu wujud atau sifat? Sifat. Jadi setan itu sifat, Pak, bukan wujud. Nah, kalau sifat itu melekat pada sesuatu, pada orang, pada zat, maka zat itu disebut dengan setan. Ya. Sifat buruk yang melekat pada suatu zat manusia. Makanya saking bandelnya, ya, seseorang, kemudian ayahnya marah, dasar kamu. Nyebutnya apa, Pak? Dasar setan, mohon maaf. Padahal itu anaknya. Akhirnya anaknya bilang, kalau saya setan, mama setan. Karena saya anak setan, katanya. Emang dia setan? Enggak, itu ada sifat buruk tercela melekat pada zat ini, pada orang ini. Sehingga disebut setan. Setan mah berarti setan itu makhluk gaib atau makhluk syahadah, makhluk nampak. Ya dua-duanya, Pak. Bisa makhluk gaib, bisa makhluk syahadah, makhluk nampak. Ya. Kapan dia makhluk gaib? Ya kalau yang ingkar ini dari golongan bangsa yang gaib, bangsa jin. Jadi dia makhluk gaib.
Yang ingkar, yang membangkang ini dari bangsa manusia, berarti setan ini bukan makhluk gaib, makhluk syahadah nampak dia. Karena setan itu apa? Sifat. Hanya saja kita selama ini kan memahami ya setan dari bangsa gaib, ya kan? Kalau kita kembali berpijak kepada Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia sebagai setan, manusia sebagai setan, sifatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal ayat ini nanti berikutnya tuh. Ketika Allah menyebut tentang orang kafir, orang beriman di sini, kemudian orang kafir, baru menyebut orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka kembali berkumpul, berjumpa, dan bertemu dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kita ini sama. Satu tujuan, satu misi. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini pura-pura saja masuk Islam. Pura-pura gabung dengan Muhammad. Tujuannya untuk apa? Menggunting dalam lipatan, menyerang dari dalam. Ya pura-pura orang munafik ini. Nah, orang-orang munafik ini setan yang Allah sebutkan, dia sebagai setan, makhluk gaib atau makhluk zahir. Oh, manusia. Tapi Allah sebutkan setan. Dan mereka ketika kembali kepada setan-setan mereka ini siapa? Petinggi-petinggi, tokoh-tokoh kaum kafir. Ada yang menyebutkan mereka-mereka ini adalah petinggi-petinggi orang munafik. Apakah ini di Madinah atau di Mekah? Kalau dimaknai bahwa mereka tokoh-tokoh di Mekah, berarti diantaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah. Mereka petinggi-petinggi kaum Quraisy. Kalau ayat ini bicara tentang orang-orang munafik di Madinah, berarti tokoh-tokoh orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Tapi Allah sebut mereka setan. Ya. Kenapa disifati dengan setan? Karena mereka membangkang. Nah, kita kembali kepada salah satu makhluk gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah bangsa jin. Nah, bangsa jin ini ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman ya taat kepada Allah, sebagai manusia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkar, yang membangkang, inilah yang menyesatkan manusia. Dia berbuat maksiat, kemudian jadi bala tentara daripada iblis. Setan-setan dari bangsa jin ini yang menjadi pasukan-pasukan bangsa, pasukan iblis, menggoda anak cucu Adam alaihissalam, menggoda manusia, menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Nah, jadi memang itu tugasnya. Makanya kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu, makar daripada setan dari bangsa jin. Banyak bentuk dan pengaruhnya, Pak. Setan dari bangsa jin yang mengikut iblis ketika sholat aja. Ya. Jadi musholla ini bisa jadi di tempat-tempat ibadah menjadi salah satu target daripada setan. Targetnya, Pak. Bahkan memang orang-orang yang datang di masjid, di musholla, tempat-tempat ibadah itu target utamanya. Dan memang mereka dipetakan gitu, Pak. Dan ada khusus-khusus yang datang ke orang-orang yang ibadah. Ada yang tugasnya menyesatkan mereka-mereka yang lemah imannya untuk diselewengkan dari akidah Islam. Ada yang membujuk manusia untuk berbuat maksiat. Ada yang menghalangi hamba Allah untuk taat kepada Allah. Ada yang berusaha untuk mengeluarkan
manusia yang dari jalan ketaatan agar dia sesat. Yang sedang ibadah agar meninggalkan ibadah. Yang ibadah tidak sempurna ibadahnya. Oh, begitu tugas-tugasnya. Bapak azan di sini, Allah Akbar, Allah Akbar, berkumandang. Yang tadinya menggoda, kabur dulu Pak. Sebut oleh Nabi. Ketika kumandang azan dilantunkan, maka dia pergi sejauh-jauhnya sampai dia tidak mendengar suara muadzin. Ya, karena setan. Tapi kalau yang beriman, saya bilang tadi, dia datang. Kalau setannya dia kabur sampai tidak mendengar suara azan. Kalau kemudian di situ ada lagi, pokoknya di mana dia kemudian tidak mendengar suara dikumandangkan azan, ya udah di situ dia berhenti. Selesai azan datang lagi, selesai azannya, balik lagi, datang lagi dia nyamperin, ya kan? Ya dilihatin, wah muazinnya nih, dibisikin, kamu sok rajin katanya kan, sok rajin. Gak usah azan, yang lain aja nggak ada yang mau kok, kamu yang mau. Ya aku udah ikhlas itu Pak, udah ikhlas, nanti bisikin lagi. Sok pede kamu katanya. Suaramu cempreng begitu jadi azan. Tuh kamu nggak tahu tuh, jamaah-jamaah tuh sebenarnya dia nggak ngomong aja di depanmu, di belakang dia ngerundel. Dengar suaramu begitu, kamu cempreng suaramu, nggak usah azan. Tuh si itu bisikan. Akhirnya apa dalam hati kita? Iya kali. Mulai itu ada suuzon kita. Ya kan? Ada suuzon. Oh, jangan-jangan memang ngomongin saya nih jamaah nih gitu. Padahal nggak ada yang ngomongin. Setan tuh yang bisikan. Ya pandai-pandainya setan kan. Yang namanya setan, dasar setan sih. Tugasnya begitu. Nah selesai azan dia datang lagi bisikan. Ya kan? Dikumandangkan iqamah. Didengar. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dikumandangkan qomat, kabur lagi, Pak. Pokoknya didengar kalimat itu kabur. Azan, kabur. Setelah azan datang lagi. Dikumandang iqamah, kabur. Selesai iqamah, datang lagi. Nah, nih saat yang paling tepat. Ya. Karena jeda waktunya lama, Pak. Jadi walaupun imam itu kencang baca ayatnya, memang karena dia memang diberikan kekuasaan oleh Allah, keluasan. Memang diberikan keluasan oleh Allah untuk menggoda. Ya, menggoda yang lagi sholat. Walaupun imam kencang bacaan ayatnya, nah di situ dia tidak kabur, Pak. Beda dengan azan, dia kabur. Makin bagus suara imam, nah ini target saya pertama, imam aja deh. Kamu yang belakang-belakang. Nah, imam yang dibisikin. Suaramu bagus. Masya Allah, dahsyat. Itu makmum-makmum nggak ada tuh yang suaranya seindah kamu. Bahkan imam-imam di sini, kamu tuh paling bagus suaranya. Dia bisikan. Mulai imamnya gak husu ya kan. Bukan gak husu ini, ria. Nah, itu yang diinginkan kan. Ria menyebabkan amal-amal menjadi gugur. Yang lainnya dibisiki, digoda. Bahkan, mohon maaf jamaah sekalian Allah muliakan, yang nggelayut di mata kita ketika kita tidur malam itu ikut ke mushola, ke masjid untuk apa? Menggoda kita. Allahu Akbar bersama imam, apalagi salat subuh, Pak. Ya kan? Ngelayutin mata, digelayutin, gelantung di bulu mata kita. Merem ngantung. Imamnya sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Baru sadar. Allahu Akbar imamnya. Dia masih belum sadar. Masih ngantuk. Baru Allah Akbar. Akhirnya ayat yang dibaca, surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, terlewatkan begitu saja. Tanpa didengar, tanpa dihayati. Yang menggodanya begitu. Tapi Alhamdulillah. Ya. Karena ketika dia menggoda kita di rumah, udah bisikin, gak usah ke masjid, gak usah ke mushola, udah di rumah aja. Akhirnya kita berangkat, ya. Pingsan dia, Pak. Ya. Apa tuh? Kayak anak kecil tuh. Wah, kecewa dia. Tapi jangan putus asa, tak ikutin sampai ke masjid, sampai ke mushola. Digoda. Gitu. Ada enggak? Ada. Memang tugasnya begitu. Alladzina yu'minuna bil
ghaib, beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Mungkin kita bertanya, ya kenapa Allah ciptakan setan ya? Kenapa sih Allah ciptakan setan kemudian mengganggu kita dan menyesatkan kita? Dibiarkan aja kita nih dalam keadaan tetap dapat hidayah, nggak usah ada setan dan sebagainya yang menjerumuskan kita kepada keburukan. Mungkin ada yang terlintas dalam pikiran kita seperti itu. Nah, kemudian jawabannya adalah sebagai bukti keimanan. Kita mengimani dan sebagai ujian apakah betul-betul kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, maka segala macam bentuk rintangan, cobaan, ujian itu kita mampu lewati. Termasuk tadi ujian, cobaan, ketika kita merasa berat, lelah, malas untuk menunaikan perintah-perintah Allah, disitulah Allah ingin lihat kesungguh-sungguhan kita. Kan kalau kita mau menghitung di lingkungan kita kan, di lingkungan kita yang beragama Islam, berapa kakak di lingkungan kita. Kemudian yang beragama Islam berapa? Anaknya berapa yang sudah akil balik laki-laki? Kita hitung sensus coba, oh sekian. Nah, berapa persen di antara mereka yang kemudian Allah mudahkan langkah kakinya menuju masjid? Siapa di antara mereka kemudian yang Allah mudahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah? Siapa di antara mereka yang kemudian mampu bersungguh-sungguh untuk melawan rasa malas, ya, sehingga mampu hadir di tempat-tempat ibadah. Nah, ini kan sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhirat pantas untuk dibedakan. Oh, ini yang memang kuat dan bersungguh-sungguh melawan bujuk rayu dan bisikan-bisikan setan. Ah, ini yang lemah. Ya, digolongkan oleh Allah, lemah. Padahal kalau melihat fisik sih Pak, kayaknya lebih sehat dia kan gitu. Ada orang yang sehat Pak, sehat fisiknya. Tapi ternyata sehat itu tidak mampu menghantarkan dia ke tempat ibadah, lemas. Seperti orang nggak punya tulang, nggak punya tulang kaki, nggak bisa jalan. Ya. Sebagai bukti ya, bukti kesungguh-sungguhan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan makhluk-makhluk ini sebagai ujian buat kita. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Mendirikan, aqama yuqimu. Nah, ketika Al-Qur'an menyebut salat, ya hadir dengan diksi aqama yuqimu, bukan amila ya'malu. Aqama artinya mendirikan. Amila ya'malu artinya melaksanakan. Ya. Bedanya apa? Nah, salat dengan kata aqama yuqimu, mendirikan, disebutkan oleh para ulama menyempurnakan apa yang dilakukan. Disempurnakan rukun-rukunnya dan dijaga sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah daripada salat dijaga. Dan apalagi rukun-rukunnya memang harus disempurnakan, harus dilakukan dengan secara maksimal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat tanpa menghayati, tanpa merenungi daripada ibadah itu. Karena ada orang yang hanya salat, ya salat saja. Ya, gerakannya hanya sekedar gerakan, sujud, ruku, Al-Fatihah, sebagai rukun salat dia baca, niat. Tapi tidak dihayati. Di jamaah sekalian Allah muliakan, ketika Allah memerintahkan salat ini dengan kalimat aqama yuqimu, kita diperintahkan melaksanakan salat ini dengan sempurna. Dan ini Allah letakkan sebagai ciri kedua orang-orang yang bertakwa.
Di dalam surah Al-Imran tidak disebutkan ini sebagai ciri pada urutan-urutan yang pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam surah Al-Imran, saya lupa ayat berapa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini adalah sebagai pelengkap ciri orang-orang bertakwa. Ciri utamanya ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah. Ibadah salat yang mereka lakukan dilakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. Tumakninahnya dijaga, ya. Bacaannya dijaga, kekhusyuannya dimaksimalkan. Itulah aqamah. Karena ada orang sholat, apalagi sendirian, Pak. Sendirian seperti sholatnya burung yang mandi. Itu burung yang mandi, Pak. Ya, pokoknya ruku sujudnya hanya sekedar nyentuh tempat sujud. Ya. Ruku belum lempeng, udah bangkit dari ruku, udah i'tidal. Bersama imam berpengaruh juga tuh kebiasaannya seperti itu. Imam belum bangkit dari ruku, dia udah bangkit duluan. Imam belum bangkit dari sujud, dia duluan yang bangkit dari sujud. Nah. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini seperti apa? Seperti keledai, himar. Kalau ada orang yang sholat berjamaah bersama imam, tapi gerakannya mendahului imam, kata Nabi, ini seperti keledai. Ya. Apakah kalian tidak takut? Kalau nanti di akhirat Allah bangkitkan kalian, dengan Allah rubah wujud kalian seperti keledai. Jadi nanti Pak, kalau ada teman dibangkitkan di akhirat, kaget gitu, kamu kok berubah jadi keledai? Ketahuan ini orang salatnya tidak benar. Nabi menyebutkan begitu. Kenapa? Kenapa bukan, mohon maaf, kenapa bukan babi? Kenapa bukan makhluk yang lain ya? Kenapa keledai? Karena keledai disebutkan sifat-sifat keledai itu kebodohan, kedunguan. Kalau ada istilah dungu, bodoh, ya keledai. Kenapa, Pak? Orang yang mendahului imam ini orang yang bodoh. Ya nggak mungkin dia selesai sholat kalau imam belum selesai, kan? Udah ikutin aja. Mau dia lebih dahulu gerakannya, nggak akan mungkin dia selesai sholatnya. Kalau imamnya belum selesai, ya udah, karena nggak mungkin kau selesai sholatnya, kecuali kalau imam sudah selesai, ikuti aja imam. Ya, ngapain juga dahuluin imam? Sekalian aja, imamnya belum salam, assalamualaikum, pergi, ya udah, kalau gitu gitu aja. Jadi mufarakah, jadi nggak sholat berjamaah. Timbang dianggap sholat berjamaah, tapi mendahului imam. Saya sering juga ketika jadi makmum, kemudian saya melihat ada orang seperti itu yang mengurangi khusyuan saya. Ada orang nggak paham gitu ya. Jangan-jangan ini keledai yang dimaksud oleh Nabi gitu kan. Nggak boleh, Pak. Jadi aqama yuqimu itu harus benar-benar kalau berjamaah yang ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Imam itu kita persilahkan dia memimpin sholat kita. Ada komitmen dari kita untuk mengikuti yang kita suruh jadi imam. Ya. Saya nggak ada suruh, Ustaz. Tapi sikap kita menunjukkan kita redha dia jadi imam. Pas kita masuk masjid, mushola, siapa imamnya? Pak Haji itu. Ya udah, kita sholat berjamaah sama dia, berarti kita redha dia jadi imam, ya ikuti. Mohon maaf kalau nggak redha, ya pergi aja gitu ya, nggak usah jadi makmumnya. Ya. Artinya ketika kita masuk, ya kita redha dengan itu. Kalaupun hadis saya nggak redha, ya udah, memang Allah yang menghendaki. Sebagai makmum kita ikut. Mau sholat di masjid yang jauh, ya utamanya masjid terdekat kita, itu utama. Memakmurkan tempat ibadah kita yang dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, siapapun imamnya, ya
Kita redha, kita manut, kita ikuti sebagai imam. Nah, kalau imam nanti punya kriteria sendiri, ya kita tidak bicara itu. Imam punya kriteria sendiri yang memang layak untuk diikuti. Jangan memaksakan diri jadi imam kalau bacaannya nggak benar, ya kan? Karena tanggung jawabnya semua makmum akan ditanggung sama dia. Alhamdulillahi rabbil alamin umpama. Ar-Rahmanir Rahim. Bacaannya tidak benar, maka akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan begitu juga makmumnya. Kesempurnaan salat makmum akan ditanggung oleh imam. Kecuali kalau makmum sendiri memang tidak sempurna salatnya seperti tadi, tidak mengikuti imam. Itu lain urusan. Imam tidak bertanggung jawab. Justru berkewajiban dia mengikuti imam. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Perkara salat ini perkara penting, Mbak. Saya ingin menyebutkan pesan Al-Qur'an untuk kita jaga ibadah salat dan memerintahkan anggota keluarga kita untuk menjaga ibadah salat ini dengan aqama yuqim. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah sebutkan kata takwa digandengkan dengan ibadah salat. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan anggota keluargamu untuk menjaga ibadah salat. Siapa anggota keluarga kita? Anak, istri. Atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk dinafkahi, tinggal hidup bersama kita, yaitu ahlun, keluarga kita. Ponakan hidup bersama kita, maka itu keluarga kita yang harus kita perintahkan. Jaga ibadahnya, jaga agamanya. Perintahkan mereka untuk mendirikan salat. Ini pentingnya salat, jamaah sekalian Allah muliakan. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan sabarlah kamu menaikkan ibadah itu. Kita diperintahkan untuk sabar dalam menjaga ibadah salat, baik waktunya ataupun kualitas ibadah itu. Jaga waktunya dan kualitas ibadahnya. Waktunya ya usahakan tepat waktu. Kualitasnya berusaha untuk memaksimalkan kualitas ibadah salat dengan khusyuk, dengan menjaga sunnah-sunnahnya dan memperhatikan ya rukun-rukun daripada salat. Wastabir, jadi sabar, ya Allah. Digandengkan ibadah salat dengan sabar. Para ulama menjelaskan kenapa digandengkan dengan kata sabar, karena memang salat ini perkara yang berat. Ya, perkara yang berat, Pak. Terutama salat apa, Pak, biasanya yang berat? Berat untuk tadi mungkin melaksanakannya ya, tapi berat dalam menjaga komitmen waktu. Ya, tepat waktu setiap hari, setiap waktu salat tepat waktunya. Biasanya yang kadang kita luput nih dari tepat waktu di antara salat-salat 5 waktu ini yang mana, Pak? Maghrib atau Isya atau Asar atau Subuh, Zuhur? Asar ya. Asar ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya kan. Ya. Disebut dengan salatul wusta. Salat wusta. Hafizu 'ala salawati was salat al-wusta. Jagalah ibadah-ibadah salatmu. Jadi keseluruhan tuh, subuh, zuhur, azhar, maghrib, isya. Jaga ibadah salat kalian. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Dan salat wusta. Disebutkan salat wusta oleh para ulama mayoritas ya
subuh dan asar. Subuh dan asar disebut dengan salatul wusta. Alasannya apa? Kalau subuh biasanya terlewatkan karena kita masih tidur. Nah, itu biasanya, ya kan? Kalau asar, kenapa? Ulama mengatakan, dan mungkin ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi kita kaitkan dengan pekerjaan. Biasanya waktu asar itu orang biasa mengatakan tangguh. Ya, kalau zuhur, zuhur sekalian makan, memang waktu istirahat, sekalian makan siang, ya kan? Mau tidak mau ya udah keluar kantor makan siang. Nah, sholat. Tapi kalau asar ini biasanya tangguh. Contoh orang-orang di sawah, Pak, atau pekerja-pekerja yang lain. Kalau zuhur ya udah berhenti, memang waktunya untuk makan siang. Tapi kalau makan sore ada nggak, Pak? Nggak ada makan sore, adanya makan malam. Jadi karena ada makan siang, udah istirahat, berhenti makan siang, sekalian sholat. Sekalian, bukannya sholat sekalian mah. Kan kita balik-balik sih. Ya. Ayo makan siang sekalian sholat. Bukan yuk sholat sekalian kita makan siang. Oh saya nggak makan siang, kenapa? Lagi puasa, kan keren. Nah kalau asar itu tanggung. Yuk kita sholat, tanggung nih mau selesai, ntar sekalian pulang. So, kita kelirin dulu, ini pekerjaan, nanti kalau udah selesai, baru sholat sekalian pulang. Orang bisa tanggung di situ, Pak. Ya, tanggung nih mau pekerjaan. Soalnya setelah dia sholat asar, mau balik lagi kerja, tanggung. Ntar aja deh, pas selesai pekerjaan. Disebutkan oleh para ulama, begitu juga al-fallah, para petani. Ya, di sawah ladang itu tanggung ya, entah aja sekalian dah mau jam biasanya pulang, selesai ya menggarap sawah, mencangkul, memanen atau apa, ya udah selesai. Karena kita kontrak kerja dari jam berapa? Kan begitu. Pagi mulai dari jam sekian, selesai sampai 4:30, ya udah. Ya. Akhirnya setelah 5 selesai pekerjaan, baru kemudian sholat. Padahal waktu asar jam berapa? Kalau hari ini jam 3, ya kan? Jam 3 sholat asar, jam 3 lewat 5 menit. Nah, katakanlah 3:30. Tanggung 4:30 ke 4:30, kan tanggung banget, Pak. Ya udahlah, ntar 4:30 aja. Akhirnya terlewat tuh tepat waktunya. Jaga sholat itu. Orang yang punya otoritas. Kamu kan punya perjanjian pekerjaan dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi diberikan waktu sholatnya setelah selesai pekerjaan. Nah, kalau dia sholat nanti jam 3:30, kemudian pekerjaan selesai jam 4:30, katakanlah 1/2 jam dia sholat. Jam 4 dia kemudian mulai bekerja sampai 4:30, rugi 1/2 jam. Bagi yang menghitung nilai profitnya, mestinya dia bisa ngelarin beberapa pekerjaan karena diberikan sholat dari jam 3, jam 3:30 sampai jam 4. Wah, rugi 1/2 jam. Kalikan beberapa karyawan. Ya, beberapa karyawan kemudian ya berapa hari? Allah, berapa hari lagi kan? Berapa bulan? Waduh, rugi. Nah, coba kamu hitung berapa? Oh Pak, kita dalam 1 bulan kerugiannya sekian miliar. Berarti nggak ada yang boleh sholat di waktu asar. Nanti sholatnya kalau udah selesai pekerjaan. Ya kan? Mohon maaf Pak, kalau mungkin Bapak di kantor yang memudahkan untuk ibadahnya nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat-tempat yang produksi Pak, ya produksi ini, produksi itu, dan seterusnya, dia mau sholat jam 3:30, ya nggak diizinkan sama ntar lu udah sholat 5 baru boleh. 5. Betul Pak? Itulah salatul wusta tuh. Karena apa? Kita mengukurnya dengan profit dunia, ya, keuntungan dunia. Akhirnya ya udah profit akhirat kita lewatkan. Sudah surut belum? Hah? Sudah. Salat dulu, coba kita lihat. Surut jam berapa? 2? 5:25. Oh, berarti sudah lebih. Masya Allah. Ini saya coba kita sisakan ya satu ayat ini, nanti sholat kita juga ulang pada pertemuan yang akan datang. Penting soalnya kita bicarakan sholat ini. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini
menjadi perisai benteng seseorang tidak jatuh pada maksiat. Kemudian awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dilihat nanti di akhir oleh Allah adalah perkara salat. Belum dihitung-hitung yang lain. Kalau salatnya benar, insyaallah salatnya yang perkara-perkara yang lain yang benar. Ya. Kalau salatnya benar, insyaallah dosa-dosa yang lain bisa dihindari. Kira-kira begitu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atau ada yang bertanya? Sudah selesai ya? Selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.